Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi ya. Buat yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Kemudian untuk yang sudah sering bolak-balik, jangan lupa dipencet tombol like, kemudian komen, subscribe, dan juga di share apabila penting. Dan jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, tombol jangan di skip iklannya maksudnya. Dan juga please bantu berkembangnya channel ini dengan berikan komentar positif untuk Mas Tulus ya, yang membangun tentunya ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Tanpa terkecuali saja, salam rindu, salam kangen, salam jumpa. Semoga semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan baiknya. Terima kasih banyak antusiasnya saudara-saudaraku yang ingin nganterin Mas Tulus ke Jogja, banyak banget ya. Terima kasih ya, semoga semua sehat. Dan juga agak melempem nih guys, sedekah buminya melempem guys, masih 3.950.000, hanya tambahan 50.000 sedekah bumi. Teman-teman yang masih membantu silahkan klik kolom deskripsi ya. Kemudian yang membantu sedekah nasi box juga, sedekah nasi box juga melempem guys, tumben nasi box melempem ini loh, yang sedekah tumben ya, udah berapa minggu ini, 1 minggu terakhir ini melempem, sedekah nasi box agak berkurang ya. Teman-teman yang masih ingin membantu nasi box kemudian sedekah masjid yang sudah Mas Tulus tayangkan di depan videonya, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, BRI atas nomor Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah kalian untuk nasi box, untuk masjid dan juga sedekah bumi unlimited, nggak ada batasan ya. Yang masih bingung, yang masih belum ini, oh iya, minyak bidara itu kenapa Mas Tulus gak pernah menyampaikan sekarang? Karena beliaunya yang biasa jadi supplier minyak bidara posisinya sedang dalam kondisi tidak bagus atau tidak sehat. Jadi tokonya tidak pernah buka, tetap produksi tapi sayangnya hanya untuk orang-orang yang sudah inden. Mas Tulus sudah minta stok sih sebetulnya, tapi belum kebagian terus, makanya Mas Tulus skip kan, nggak pernah ngomong soal minyak bidara lagi. Nah, diusahakan insya Allah mulai Senin depan, Senin setelah tanggal 21 ya, Senin setelah tanggal 21 itu insya Allah minyak bidara sudah ready lagi. Teman-teman yang mau pesan silahkan klik kolom deskripsi ya. Di situ ada WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara ya saudaraku. Ayolah teman-teman yang mungkin banyak rezeki, lagi dilebihkan rezekinya sama Allah, dibantu Mas Tulus buat sedekah nasi boxnya ya, buat kita bagikan lagi bersama-sama, buat kita sedekahkan lagi, bukan buat Mas Tulus, buat semuanya, buat kemaslahatan umat. Asik.
yang mau sedekah Al-Quran sementara di skip dulu ya teman, masih banyak orderan yang numpuk, jadi Mas Tulus tahan dulu. Kemudian yang mau sedekah untuk masjid juga bisa Mas Tulus buka. Pokoknya masih bingung gimana caranya, klik kolom deskripsi ada nomor WhatsApp Mas Tulus, bisa hubungi di situ ya. Tapi chat aja, jangan langsung telepon. Takutnya pas lagi repot jenengan nelpon nggak diangkat malah ngamuk ya. Intinya jangan baper-baper. Malah WhatsApp kemudian DM di Instagram yang belum terjawab itu, kalau dihitung mungkin ada kali 1000. Bingung lah balas rek. Lagi fokus untuk banyak istirahat. Dan Mas Tulus kan sekarang sudah banyak platform ya. Jadi banyak medsos streaming online yang menawarin Mas Tulus kerjaan. Jadi Mas Tulus diharuskan live satu hari itu 2 jam. 1 jam live nyanyi ngobrol seperti biasa, dan itu insya Allah ada gajinya. Nah jadi beberapa platform online ini masih Mas Tulus pending dulu, belum bisa Mas Tulus terima karena ya gimana cara baginya, nanti harus syuting pagi kemudian live streaming, dan lagi belajar jadi streamer juga kan Mas Tulus sekarang, jadi harus live untuk ngobrol sama orang gimana gitu. Jadi banyak aplikasi streamer yang membutuhkan tenaga nih Mas Tulus, asik. Membutuhkan maksudnya Mas Tulus bisa bekerja di situ, mendapatkan penghasilan tambahan di situ. Bahkan makanya tadi bisa live sama Papi Syaiful Jamil tuh kayaknya ada hampir 2 jam kayaknya tadi. Jadi buat nyari nama, buat nyari sesuatu di TokTok ya, Mas Tulus kan punya TokTok. Silakan di follow TokToknya Mas Tulus, namanya @bigtulus_official. Silakan di follow ya. Mungkin Mas Tulus bisa akan sering live di situ, tapi live-nya beda dengan live di YouTube ya teman-teman. Biasanya live di situ nyanyi sih, seru-seruan aja. Nggak ngebahas soal yang gaib-gaib. Aduh, gue neng TikToknya sakit dukun rek. Di TikTok tuh udah banyak orang-orang yang punya kemampuan luar biasa. Saya takut kalau untuk itu. Oke. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita doa dulu yuk. Suka kepanjangan pembahasannya, kemudian doanya di close, akhirnya doanya agak sedikit kecil. Makanya Mas Tulus buka di awal sekarang untuk kita berdoa ya teman-teman. Yuk kita doa bareng-bareng, minta sama Allah, semoga Allah ijabah doa kita, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Untuk hamba yang saat ini sedang dalam kondisi sakit ya Allah, sakit karena gangguan jin, sakit karena apapun itu, untuk siapapun ya Allah sedang menyimak video ini ya Allah, yang dalam kondisi sakit karena gangguan jin, covid, penyakit apapun itu ya Allah, parah ataupun ringan ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Engkau angkat sakit mereka ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini susah rezekinya atau belum dilancarkan rezekinya oleh-Mu ya Allah, semoga Engkau lancarkan rezeki mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang memiliki hutang piutang seperti hamba dan juga para subscriber hamba ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu segera lunasi utang kami ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk kami dan juga untuk mereka semua yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, para subscriber hamba, mudahkan rezeki mereka ya Allah, sehatkan badan mereka, lancarkan rezekinya, kemudian mudahkan segala urusan baik dan juga kabul hajat-hajat mereka yang baik ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, sehatkan badan kami, lancarkan rezeki kami ya Allah. Jadikan saya dan juga para subscriber sedang menyimak video ini ya Allah, jadikan kami orang-orang pilihan-Mu ya Allah, yang terhindar dari virus, covid, penyakit, bala dan juga musibah ya Allah, amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin, ya Allah. Amin. Oke, doa sudah, protokol sudah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Nah, ini yang sedikit berhubungan dengan video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya nengkluk sikilku keluar rek, gatel rek. Saya yo kukur-kukur yo Kak Bobo to, masih yo gak direken katanya. Aku jadi seneng mengutarakan kata-kata gak direken sama apa? Takut salah. Jembei. Aku jadi senang mengutarakan kata-kata itu gara-gara Eyang. Oke lah, gak apa-apa ya. Kita mau bahas apa? Nah, kemarin Mas Tulus bahas video soal Eyang Selo yang saya kenal ya. Saya tidak mengatakan itu Ki Ageng Selo, tapi Eyang Selo yang saya kenal itu, yaitu, dan itu kejadian sudah lama banget kenalnya. Nah, di sela-sela obrolan kami itu sebetulnya ada sebuah pesan yang tersirat yang agak sedikit membahayakan teman-teman, karena Eyang sempat mengatakan kalau kita semua itu sedang dikelilingi sama yang namanya halilintar yang sedang kurang bagus.
petir yang sedang berbahaya. Petir-petir bahaya ini potensinya agak lebih bisa membahayakan manusia. Itu yang lebih bahaya. Justru ketika aku tanya, banjir akan bahaya yang, dan memang aku melihat secara kasat mata banjir ini tidak akan terlalu signifikan berbahaya sekali. Jadi lebih terlihat, bayanganku itu cuma begini doang. Air ada tapi tenang. Air ada tapi tenang sekali, tidak bergejolak gitu loh. Justru di langit ini yang sedang bergejolak. Nah ini yang kenapa aku nggak ngerti secara garis besar aku dikoneksikan lagi dengan Eyang Selo karena kondisi ini. Gimana caranya aku dikoneksikan? Ya tanya sama Gusti Allah, jangan tanya Mas Tulus juga nggak tahu. Jadi seakan-akan tuh kayak sengaja dibuka tabir ini, terkonek dengan ini, kemudian jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Dan ini seakan-akan memang menjadi salah satu cara Mas Tulus terkonek lagi dengan yang namanya Eyang Selo. Dan aku nggak bisa memastikan sekali lagi Eyang Selo itu Ki Ageng Selo atau bukan. Saya nggak bisa mastiin. Dan seperti di video sebelumnya, kalau yang mengatakan akan ada yang namanya apa tadi, musibah yang agak luar biasa, kemudian ada beberapa sedekah yang harus kita keluarkan, yaitu dengan bukan sedekah mengeluarkan sedekah, tapi mengkonsumsi sesuatu, diantaranya tadi susu putih murni, kemudian teh, kelapa hijau, dan juga pisang sesisir. Nah itu sebetulnya bukan sesuatu yang aku sendiri juga nggak tahu kenapa harus itu. Sekali lagi itu bukan disajikan, tapi itu dikonsumsi dengan kita. Bisa dikonsumsi dengan kita, ditaruh di malam hari, kemudian paginya kita konsumsi ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu koneksi dari apa yang kemarin dibahas itu sebenarnya apa? Mas terus pengen menegaskan bahwa ancaman petir, lebih ke petir sih ya, lebih ke halilintar, lebih ke kilat, kemudian gluduk petir ini juga lebih bahaya. Bahaya juga buat orang yang punya jantung, kemudian bahaya juga untuk orang-orang yang merasa sering kaget ya kan. Kemudian maaf sekali lagi, akan banyak sesuatu yang tersambar. Jangan beranggapan sesuatu yang di atas saja. Aku pernah lihat video yang viral, katanya Monas akan disambar petir. Monas akan disambar petir, dan karena potensinya lebih tinggi. Dan aku banyak membaca berita juga bahwa kemungkinan Jakarta akan lebih ekstrim ketika akan ada petir, ada halilintar. Karena apa? Karena di Jakarta ini banyak gedung-gedung tinggi. Padahal sejatinya kita sudah tahu kejadian sebelumnya di Cilacap bahwa kilang minyak yang di dalam tanah aja bisa meledak, bisa kesambar petir, apalagi yang di atas. Jadi sebetulnya kalau itu menurut aku bukan alasan. Itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan ketika kita mengkategorikan kalau yang akan disambar petir itu sesuatu yang tinggi aja. Makanya ada ramalan yang mengatakan kalau Jakarta ini ekstrim untuk petir. Kalau dikatakan seperti itu, saya juga akan jawab mungkin iya, ada kemungkinan di situ. Karena di Jakarta banyak gedung-gedung pencakar langit yang mungkin saja letaknya lebih tinggi. Ya, jadi kalau dimungkinkan ini terjadi di Jakarta saja, jawaban saya tidak. Ini seluruh dunia, bukan Indonesia, tapi seluruh dunia memang petir sedang dalam kondisi yang tidak bisa bersahabat dengan kita. Jadi lebih berbahaya. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, mengingatkan betul, bukan untuk kalian percaya juga nggak apa-apa, dijadikan ramalan juga nggak apa-apa, terserah. Cuma Eyang mengatakan kalau ini kadar petirnya akan luar biasa besar, dengan kekuatan yang besar juga, dengan presentase yang besar juga, voltasenya juga lebih besar daripada petir-petir pada biasanya. Ini kenapa sebetulnya terjadinya, Mas Tulus? Kalau dari pihak BMKG, ini mungkin karena ya tadi badai La Nina tadi ya, yang kemarin kita bahas soal siklus cuaca memang berubah-ubah, kemudian ekstrim berubahnya, dan sedang tidak bisa bersahabat dengan kita juga. Jadi itu faktornya. Tetapi dari sisi lain, memang ya sekali lagi kalau dibilang luapan alam ya, alam marah ya, alam ingin menseleksi sendiri-sendiri iya, jawabannya itu. Lalu yang kedua ada campur tangan lagi dari bangsa jin yang nggak bagus tadi. Ada anak buahnya Mbah D lagi di situ yang mencampuri ini. Makanya ini kenapa mungkin ya aku dikoneksikan dengan Eyang Selo ya, ini alasannya. Jadi disambungkan secara langsung, dikoneksikan. Kenapa aku dikoneksikan dengan beliau ya? Mungkin karena mau ada kejadian ini. Gimana caranya? Dan yang aku tahu memang seorang Eyang Selo itu, sosok Eyang Selo adalah sosok yang bisa mengendalikan petir. Makanya banyak sekali teman-teman yang bilang, Mas Tulus, banyak kesamaan soal susu murni dan juga teh dan lain sebagainya, karena itu yang didawuhkan sama yang Ki Ageng Selo untuk menetralkan bumi, untuk menghilangkan kita dari bala atau menjauhkan kita dari bala, setidaknya menetralisir kita dari bala. Dan itu memang Mas Tulus terima
firasat itu atau feeling itu atau wejangan itu Mas Tulus terima. Cuma di sela-sela wejangan ini Eyang sempat melontarkan kata-kata di mana petir akan lebih berbahaya. Nah, maksud saya teman-teman, hal yang bisa aku sampaikan di sini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita waspadai sebelumnya. Jadi ketika hujan luar biasa, yang suka menggunakan handphone bisa kali handphonenya dimatikan dulu. Di mode pesawat, TV yang menggunakan antena luar bisa dimatikan dulu. Kemudian yang misalnya tinggal di pohon-pohon. Nah, ada sedikit clue buat kalian bahwa memang ini salah satu gejala alam, kemudian juga salah satu cara alam menyeleksi, tapi di sisi lain ada cara Allah mencari sesuatu. Jadi tempat-tempat angker ini, misalnya itu bangunan atau pohon yang besar yang ada bangsa jin, itu ada kemungkinan tertarik atau tersambar dengan petir tadi. Jadi sebetulnya bukan hanya alam menyeleksi apa yang harus dilakukan, tapi sebetulnya ada nilai positifnya, yaitu alam juga sedang mencari seleksi dengan mencari makhluk-makhluk kasat mata yang tidak bagus untuk manusia. Mungkin mereka bisa mengganggu kehidupan manusia lain dan lain sebagainya, sehingga diseleksi sama petir tadi. Dan bisa jadi tempat-tempat angker itu akan tersambar sama yang namanya petir. Dan yang tersambar itu yang mungkin adalah tempat yang angker yang memang isinya adalah khodam ataupun jin yang tidak bagus, sehingga ini berpengaruh juga ya. Kemudian itu, jadi teman-teman kalau menyimak video ini kalian jangan jadi lebih takut, bukan. Jadikan sebagai bahan wacana untuk lebih hati-hati boleh, jadikan bahan wacana untuk lebih waspada boleh, tapi jangan terlalu takut. Jadi hindari tempat-tempat bangunan yang memang kira-kira terlalu besar, terlalu tinggi, ya amit-amit juang bayi. Kalau bangunannya besar, kita numpang neduh kesambar petir jebrot kan roboh, kita jadi musibah buat kita, amit-amit juang bayi. Jangan sampai ya teman-teman. Kemudian ada pohon-pohon besar, ada kemungkinan dia tersambar petir karena mereka sebenarnya pohon-pohon ini mengandung sesuatu zat yang kita nggak tahu. Salah satu faktornya adalah mungkin ada jin di badan di pohon itu, kemudian tersambar petir, kemudian bisa roboh dan itu bisa menyelakai orang. Lebih hati-hati lagi. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya di jalan, memang lagi di jalan, posisi mau pulang terus hujan, alangkah baiknya alat-alat elektroniknya itu dimatikan, termasuk HP. Kondisinya dimatikan, dimasukkan dalam tas, jadi tidak menarik sesuatu. Jadi yang aku tahu katanya listrik itu petir itu juga tertarik dengan sesuatu yang benda elektronik tadi, karena kan narik kan sinyal. Nah, jadi itu aku sih nggak tahu secara detailnya. Yang tahu boleh di klik kolom komentar supaya menambahkan informasi buat yang nggak tahu ya. Jadi itu teman-teman, lebih kewaspadaan kita aja, lebih hati-hati. Dan potensi untuk orang tersambar petir di bulan ini itu luar biasa. Sampai di akhir tahun ya. Pertengahan November sampai di akhir tahun, potensi orang tersambar petir, tempat tersambar petir, posisi beberapa benda-benda tertentu yang tersambar petir itu lebih besar daripada sebelumnya. Mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan ini hanya omong kosong dan mudah-mudahan ini nggak benar. Mudah-mudahan ini salah. Beranggapan saja kalau ini hanya sebagai omong kosong yang mungkin tidak akan terjadi. Dan anehnya lagi, ini berpengaruh sama yang namanya angin. Ini berpengaruh sama angin. Jadi aku ngobrol sama Eyang Selo itu tak ngobrol sedetail mungkin, tapi seminim mungkin aku cari celah untuk mengetahui beberapa info yang bermanfaat gitu loh. Jadi kayak yang lu ini yole banyu ki gini. Makanya Mas Tulus ketika hujan deras tuh bukan takut banjir, tapi ya piye toh bersihinnya itu loh guys. Sedangkan pinggang lagi pegel kan. Jadi kayak yang ya lebih hati-hati aja lah gitu, lebih waspada. Jadi kalau misalnya ada peringatan hujan deras ya, sekarang kita tahu diri, barang kita kan di bawah, kita naikin ke atas. Aku jadi memanfaatkan momen dari apa yang aku bicarakan, kemudian memanfaatkan apa yang aku dengar, kemudian bisa aku terapkan. Oh bener nggak sih? Ternyata bener ya, wes berarti harus ada yang aku terapkan. Hanya kayak gitu aja. Selebihnya bukan berarti aku mempercayai mereka, tapi aku evaluasi juga. Ternyata memang betul sih, kalau ada evaluasi orang yang mengatakan kalau benda-benda yang tinggi lebih identik terkena petir, ya itu juga lebih hati-hati teman-teman. Jadi itu memang katanya ada yang sempat membuktikan kalau tempat-tempat tinggi itu akan lebih mudah potensi tersambar petirnya. Tapi kan sampai detik ini Jakarta itu kan banyak gedung pencakar langit, kan jarang banget kita dengar ada gedung pencakar langit di Jakarta yang maaf roboh ataupun kenapa gara-gara tersambar petir. Sebetulnya kan enggak kan. Jadi kita tidak perlu terlalu takut juga, waspada tetap, minta perlindungan Allah juga iya itu harus, kemudian lebih berpikir positif terhadap sesuatu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang di luar cerita, ada hal di luar kepala yang justru mempengaruhi kita, kemudian menjadikan kita lebih paranoid terhadap sesuatu, lebih takut terhadap sesuatu.
meninggal itu, hidup itu 1000 cara, meninggalnya juga 1000 cara. Jadi walaupun aku menghindari ini, menghindari itu, kalau memang Allah menghendaki itu, ya sudah, kita nggak bisa ngomong. Ajal itu, ajal, rezeki, jodoh di tangan Allah, kita nggak bisa tahu. Nah, cuma kalau memang kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati, menghindari sesuatu yang mungkin saja terjadi, kemudian mengotori tubuh kita, kemudian ibarat kata itu justru menjadikan kita tidak bisa positif thinking, ya mendingan kita hindari aja. Jadi kita lebih hati-hati lagi. Jadi kalau teman-teman yang bisa nganggap ini sebagai bahan sesuatu yang bermanfaat, ya monggo, dikatakan ABCD nggih monggo, saya nggak masalah, tapi intinya hati-hati. Di jalan, aku sih bayanganku elek wis pokoknya. Ini bayanganku soal petir ini nggak bagus. Tetapi sekali lagi, mudah-mudahan saya hanya minta sama Allah, ini hanya firasat, ini hanya feeling yang salah, dan yang sampaikan tadi nggak betul, karena ini kita punya leluhur yang menyampaikan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai bahan wacana. Harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman ya. Kan sekarang juga ada antena digital toh, nggak perlu lagi pakai yang namanya antena luar. Jadi harus lebih hati-hati, ketika hujan mending dicabut antenanya. Jadi untuk mawas diri aja, untuk menjaga-jaga, untuk bahan evaluasi diri, bahan mitigasi mandiri supaya nggak terjadi sesuatu. Jadi benda-benda ataupun tempat yang kemungkinan tinggi ada kemungkinan tersebut ada, tetap ada kemungkinan, karena nanti jumlahnya ini rata, banyak, dan terjadi di seluruh wilayah dunia, khususnya Indonesia yang berpotensi hujan. Jadi ketika hujan itu tetap harus hati-hati. Jadikan apa yang Mas Tulus sampaikan tadi sebagai bahan wacana untuk lebih hati-hati, lebih waspada. Semoga bisa memanfaatkan apa yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan tadi, bahwa ini memang harus kita pelajari, ini bisa kita manfaatkan. Kalau menjadi anggap sebagai apapun, yes, monggo kerso, nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan ada sebagian orang yang merasa bermanfaat mendapatkan info dari Mas Tulus ini. Sekali lagi, nggak ada salahnya kita bantu selaraskan alam dengan memberikan, ya menyediakan tadi apa namanya? Susu murni, teh, kemudian kelapa, dan juga pisang raja di rumah kita. Bukan buat jin, tapi besoknya kita konsumsi sendiri, jadikan tombo. Niat bocoki gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lungo-lungo kersane Gusti Allah. Minum air kelapanya, insya Allah semua sehat. Amin ya Allah. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian ambil. Terima kasih banyak untuk kalian sudah menyimak video ini. Kayaknya durasinya hanya 20 menit. Nggak panjang-panjang banget, tapi terima kasih. Semoga semua sehat, diberi kemudahan, lancar rezeki. Yang punya kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_bp2. Untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Kemudian jangan lupa di share buat yang sudah bolak-balik ke sini. Suka nggak suka harus like. Kemudian jangan lupa supportnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Yang panjang boleh di-skip. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat yang mau sedekah, silakan klik kolom komentar ya. Ada komentar yang nanti saya pin. Terima kasih banyak. Dadah.